Halo, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, saya edukator PRH. Sekarang dalam bercerita, saya mau ambil masih dari seri dongeng populer dunia, penerbit BIP, kali ini dari benua Asia, yaitu dari Filipina. Penulis ulangnya adalah Kimi Hee, dari Korea juga, seperti cerita sebelumnya ya. Ini kisah Pina si gadis berbaju kuning. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Nah, waktu dulu kala di Filipina hiduplah seorang janda yang suaminya sudah meninggal dengan putrinya bernama Pina. Pina adalah putri yang cantik, yang baik hati, ya. Tapi Pina suatu hari menangis dan menanyakan pada ibunya, "Ibu, kenapa aku tidak punya ayah?" Ibu Pina sedih sekali waktu mendengar pertanyaan Pina. Lalu Ibu Pina mengatakan, "Anakku, maafkan ayahmu sudah tiada. Aku menjadi ibu dan ayahmu. Jangan khawatir. Engkau tidak akan sedih." Nah, karena Ibu Pina sangat sedih waktu itu mendengar bahwa Pina menanyakan kenapa tidak punya ayah, di dalam hati Ibu Pina berjanji, "Aku akan merawat anakku dengan sebaik-baiknya. Aku tidak akan membuat anakku sakit. Aku tidak akan membuat anakku susah. Aku tidak akan membuat anakku sedih." Maka Ibu Pina yang bekerja sebagai petani tiap hari selalu membiarkan Pina di rumah. Tidak boleh terkena sinar matahari, tidak boleh terkena barang-barang yang bikin Pina bisa jadi sakit. Bahkan Pina sebenarnya suka sekali bermain, tapi ibunya selalu melarang. Bahkan Pina walaupun dia anak baik yang sebenarnya pengen sekali ikut bersama ibu membantu, tetapi ibunya selalu bilang, "Jangan nak, biarkan ibu yang mengerjakannya." Nah, lama-lama terjadi terus seperti itu dan Pina menjadi punya kebiasaan menjadi anak yang manja. Dia selalu berdiam diri, tidak mau bergerak walaupun dia tahu ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Dan yang dilakukan oleh Pina hanyalah meminta. Dia selalu minta sama ibunya, "Ibu, aku perlu baju baru. Ibu, aku mau sepatu bagus. Ibu, aku perlu makanan ini." Semua dia minta tanpa dia mau melakukannya atau tanpa dia mau mengusahakannya. Dan si ibu melakukannya karena di dalam hatinya bilang, "Biarlah anak ini sudah terlalu sedih tidak mempunyai ayah. Biarlah aku memanjakannya." Nah, suatu hari Ibu Pina karena terlalu bekerja keras, memenuhi segala kebutuhan anaknya, akhirnya pada waktu di kebun, di ladang, Ibu Pina pingsan. Semua orang mendekatinya, "Ibu Pina, Ibu Pina, bangun Ibu Pina." Nah, Ibu Pina ternyata terlalu sakit. Dan akhirnya Ibu Pina dibawa pulang oleh tetangga-tetangganya untuk beristirahat. Ibu Pina merintih, "Pina, ibu sakit nak. Pina, tolong ibu air minum nak." "Air minum apa sih ibu? Ibu ambil sendiri saja." Begitu kata Pina. Lalu ibunya bilang, "Pina, tolong buatkan ibu bubur nak. Ibu lapar sekali." "Bagaimana cara membuat bubur, Bu? Repot sekali pasti." "Sudahlah, ibu saja nanti kalau sudah sembuh baru bikin bubur." Hah?
Jadi Pina tidak mau bekerja membantu ibunya sama sekali. Padahal ibunya sudah lemas sekali. Ibu Pina akhirnya baru tersadar. Selama ini ternyata aku salah. Aku telah memanjakannya sehingga dia menjadi tidak tahu bagaimana harus menolong orang tuanya. Lalu Ibu Pina mulai agak keras. Ibu Pina bilang, "Pina, ibu selama ini sudah mengasuhmu. Tolonglah ibu sekali ini, buatkanlah bubur nak. Gampang membuat bubur nak. Engkau tinggal cari." Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Belanga, kemudian beri air, kemudian beri beras, dan kemudian nyalakan tungku. Nanti sebentar dia akan mendidih dan akan menjadi bubur. Ibu menyusahkan saja, begitu kata Pina. Tapi Pina mulai takut karena ibunya sudah mulai bernada tinggi. Akhirnya Pina pergi ke dapur dan dia berteriak dari dalam dapur, "Ibu, di mana belanganya?" "Carilah nak di dekat mangkok-mangkok." Wah, udah cari, udah. "Ibu, di mana centong nasinya?" "Carilah nak, ada di dekat tungku." Lalu dia tanya, "Bu, berasnya ditaruh di mana?" "Carilah nak, ada di dekat mangkok yang sebelah kanan." Nah, akhirnya Ibu Pina semakin sakit dan semakin jengkel karena Pina selalu bertanya. Terakhir Pina bertanya, "Ibu, tungkunya bagaimana cara menyalakannya?" Akhirnya Ibu Pina bilang, "Pina, engkau punya mata. Apakah seharusnya aku bilang matamu jadi 100?" Ibunya ternyata mulai marah. Dan tanpa disadari, kata-kata itu menjadi kata-kata kutuk. Sesudah Ibu Pina pingsan karena belum jadi juga buburnya, tetangga-tetangganya semua datang dan menolong Ibu Pina. Sementara dapurnya sudah berantakan sekali. Lalu tetangga-tetangganya bilang, Ibu Pina, kemanakah anakmu?" Nah, waktu sadar Ibu Pina mulai mencari-cari. "Pina, anakku, engkau di mana? Pina, anakku, engkau di mana?" Dan sampai malam, semua tetangga-tetangganya juga ikut mencari. "Pina, di mana kamu?" Keesokan harinya, setelah dicari-cari tidak ketemu juga, Ibu Pina yang sudah sangat sedih, walaupun sudah agak sembuh karena makanan yang diberikan oleh para tetangga, pergi ke kebun di belakang. Di saat matahari sedang cerah, Ibu Pina berpikir, "Oh, mungkin dia ada di kebun belakang." Pina suka sekali mengejar kupu-kupu. Lalu dia datang ke belakang rumahnya di kebunnya yang kecil. Di sana dilihatnya ada Pina berbaju kuning sedang menunduk. Lalu Ibu Pina menghampirinya, Nak, engkau sudah pulang." Tapi saat Ibu Pina mendekati gadis berbaju kuning itu, tiba-tiba
gadis berbaju kuning itu hilang. Dan yang ada hanya sebuah bentuk lonjong berwarna kuning bermata 100. Hah, apa ini? Dan saat dilihat ternyata dia sebuah buah-buahan. Ternyata Pina berubah menjadi pineapple, berubah menjadi nanas yang bermata 100. Ibu Pina sangat sedih. Oh, aku salah. Sekarang aku kehilangan anakku. Aku salah mendidiknya. Pina, kembalilah nak. Tapi tak bisa lagi dihindari bahwa kutuk sudah menjadi kutuk. Pina, gadis berbaju kuning, berubah menjadi nanas. Akhirnya untuk mengenang anaknya, si Pina, ibu Pina membelah nanas itu di pucuknya, kemudian menanamnya lagi. Kemudian setelah tumbuh menjadi nanas yang manis, dipotongnya lagi di atas pucuknya, ditanamnya lagi. Akhirnya di daerah itu terkenal menjadi tempat tumbuhnya nanas yang manis. Nanas yang manis itu adalah penjelmaan Pina bermata 100. Nah, itu kisah Pina si gadis berbaju kuning yang adalah asal muasal dari terjadinya buah nanas. Apa maknanya buat aku? Buat saya, maknanya adalah menjadi orang tua mesti mendidik anak-anak dengan kesungguhan hati, bukan hanya memanjakan. Untuk anak-anak, menjadi anak yang berbakti adalah anak yang juga mengasihi papa mama, menolong mereka pada saat kesusahan dan mencintai mereka apa adanya. Itu dari saya. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda temukan? Mari kita renungkan dan kita kembali lagi dengan cerita yang lainnya di waktu yang mendatang. Dah.